Kita beralih ke informasi lain, dan ini informasinya agak serius, Desi ya. Ini tentang konservasi biota laut Indonesia. Salah satu keanekaragaman hayati kita adalah 115 jenis hiu di perairan Nusantara. Sayangnya populasi hiu di Indonesia terancam sejak tahun 70-an. Iya, dan tidak kurang dari 100.000 ton ikan hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahun, dan sirip ini adalah bagian dari hiu yang ternyata memiliki harga mahal di pasaran dunia. Sebenarnya tidak etis ya kita makan sirip hiu. Tapi tetap saja ada pasarnya begitu ya. CNN Indonesia mengupas dan menelaah berbagai isu yang kami tuangkan dalam tayangan laporan mendalam berikut ini. Ya, khusus mengenai perdagangan sirip. Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat adalah desa yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan. Pasar ikan di dermaga Tanjung Luar adalah yang terbesar di Nusa Tenggara Barat dan menjadi pusat kegiatan ekonomi paling aktif di desa ini. Berbagai ikan khas perairan Indonesia tersedia di pasar ini, tak terkecuali ikan hiu. Sedikitnya terdapat 16 hingga 30 kapal penangkap hiu yang bergantian bersandar di dermaga ini. Saat bersandar, para awak kapal membongkar muatan dan mengangkut hiu hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Di sini, hiu biasa dijual dengan sistem lelang, tanpa menghitung jumlah ikan maupun total beratnya. Saat musim angin barat seperti pada bulan Februari, hiu yang banyak diperoleh nelayan adalah jenis hiu botol dan hiu tikus. Bagi para nelayan, hiu adalah tangkapan yang menguntungkan. Sepengetahuan mereka, menangkap hiu jenis ini tidak dilarang. Ya itu, seperti pemerintahan harus dipertimbangkan juga masalah tentang yang hiu yang akan dilarang itu. Soalnya penghasilan kita kan dari hiu itu. Jadi yang artinya yang mau dilarang ya termasuk yang langkah-langkah itu nggak apa-apa. Yang sering kita ambil itu, yang sering kita dapat, ya janganlah dilarang. Kasihan sama para nelayan kan, begitu. Dari 500 jenis hiu di dunia, 115 diantaranya hidup di Laut Indonesia. Namun populasinya diyakini terus menyusut. Setiap tahun, sekurang-kurangnya 100.000 ton hiu ditangkap di perairan Nusantara. Sebagai predator puncak, hiu mampu mencegah peningkatan ubur-ubur dan ganggang yang bisa memicu kepunahan biota laut. Oleh karena itu, perburuan terhadap hiu dibatasi. Menurut peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, jenis hiu yang tidak boleh ditangkap adalah hiu paus dan hiu gergaji. Sementara jenis hiu koboi dan 3 jenis hiu martil berstatus dilarang ekspor. 3 jenis lainnya yang dilindungi sebagai tangkapan sampingan adalah jenis hiu tikus atau hiu monyet. Tetapi justru hiu jenis-jenis tersebutlah yang memiliki peminat tertinggi. Sebenarnya unsur ekonomi juga, Mas, yang tergantung permintaan kan. Permintaan misalnya Hong Kong minta jenis hiu memang yang dilarang di kita. Secara ekonomis kan dia mahal. Jadi kalau dia minta ke negara lain, mereka juga nggak mau ekspor kayak kita karena mereka mentaati. Nah, Indonesia kan agak susah nih, Mas, untuk membina masyarakat biar enggak. Yang jelas dia bisa jual mahal, dia bisa jual banyak. Kapal-kapal penangkap hiu dari Tanjung Luar biasa melaut selama 1 sampai 2 pekan. Area tangkapan mereka di Laut Selatan Indonesia. Ikan hiu menjadi primadona karena setiap bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan. Semuanya termanfaatkan, mulai dari sirip, kulit, hiu, tulang, gigi, termasuk limbahnya juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi nggak ada yang sia-sia lah. Semuanya sangat mendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi kalau untuk dilarang keseluruhan nangkap hiu mungkin tidak bisa. Lokasi pengolahan ikan hiu di Tanjung Luar juga tidak pernah sepi. Di sini, hiu tangkapan nelayan yang telah dibeli para pengepul kemudian diolah. Dagingnya biasa dibuat sate dan dijual ke pasar. Bagian tubuh lainnya hampir semuanya diekspor, seperti kulit, tulang, dan yang paling mahal adalah siripnya. Sirip merupakan bagian tubuh hiu yang paling favorit dan dicari, tapi sayangnya seperti hiu ini. Tidak semua hiu yang datang ke lokasi pengolahan dalam kondisi utuh. Sirip-sirip hiu ini telah dipotong dan telah hilang karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bagian tubuh lainnya.
Di tangan para pengepul, sirip berukuran sedang dengan panjang sekitar 50 cm bisa dihargai Rp2 juta per kilogram. Pemasarannya ke Jawa, yaitu kota Surabaya sama Jakarta. Kalau waktu musim itu kan, musim itu biasanya dari bulan 5 sampai bulan 11, 10. Nah itu kalau biasanya kan tempat rame-ramenya kena itu kan musim. Jadi kita lumayan lah per 2 minggu sekali kirim, bisa ya 50 kilo paling sedikit gitu. Permintaan yang tinggi menjadi alasan para nelayan Tanjung Luar tetap menangkap hiu. Pemerintah Indonesia memang melarang penangkapan beberapa jenis hiu. Namun bukan berarti hiu jenis lain bisa terhindar dari kepunahan jika terus-menerus ditangkap. Apalagi perkembangbiakan hiu sangat lambat, rata-rata hanya 10-15 ekor setiap 2 tahun. Ya, tentu memang secara umum hampir seluruh jenis hiu memang masuk status terancam karena hampir semua jenis hiu itu masuk kategori yang pertumbuhannya lambat dan jumlah anakan yang dihasilkan sedikit sehingga rekrutmennya itu sangat lambat. Jadi begitu ada tangkapan atau eksploitasi tentu akan mengganggu proses perkembangbiakan dan proses rekrutmennya. Langkah menyelamatkan hiu akan lebih tepat jika pemerintah tidak hanya melarang para nelayan menangkap hiu, tapi juga menekan permintaan pasar dan membuka peluang ekonomi lain bagi nelayan. Yogi Tujuliarto, Lombok Timur. Kasihan ya nasib hiu kita ya. Dan laporan koresponden kita tadi, Yogi Juliarto, adalah bagian pertama dari penelusurannya. Nah, bagian kedua dari laporan perdagangan hiu itu kita bisa saksikan besok hanya di CNN Indonesia News Report mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ya.